Pernah gak sih kalian kalau misalnya kalian pengen belajar cryptocurrency atau belajar Bitcoin dan sebagainya, kalian suka dibilang scam atau suka dibilang judi. Ini mah judi, itu mah judi dan segala macam judi gitu. Dan kenapa sih orang-orang ini dapat skeptis terhadap cryptocurrency? Di sini gue pengen ngebahas tentang orang-orang kenapa dia skeptis terhadap cryptocurrency, khususnya di Bitcoin, dan kenapa orang-orang cenderung takut untuk memasukkan uangnya di Bitcoin. Di sini gue bakal bahas tuntas dan not financial advice, tapi kita akan berbagi pengalaman dan akan sharing beberapa yang gue tahu di sini. Apa itu cryptocurrency dan pengertian tentang cryptocurrency? Ya, cryptocurrency atau kripto pertama yaitu Bitcoin awalnya dirancang untuk menjadi uang digital atau alat tukar dan transaksi yang digital. Dengan keamanannya yang memakai kriptografi dan juga blockchain, jadi transaksinya ini transparan dan semua juga dapat lihat gitu transaksi di Bitcoin ini. Nah, sekarang cryptocurrency ini kan udah banyak macamnya. Bukan hanya Bitcoin, tapi cryptocurrency ini tujuannya udah berbagai macam ya. Ada juga untuk buat transaksi, ada juga yang emang kayak lucu-lucuan, dan ada juga yang emang buat investasi gitu. Nah, lalu pertanyaannya kenapa? Khususnya di Indonesia ini banyak sekali orang yang masih skeptis dan emang dia tidak percaya tentang cryptocurrency, khususnya di Bitcoin. Ada yang bilang Bitcoin judi lah, ada yang bilang Bitcoin scam lah, dan masih banyak lagi gitu. Gue bikin video ini karena gue juga melihat video ya Timothy Ronald yang baru, dimana dia juga mengkritik terhadap apa yang terjadi di masa lalu, yaitu apa? Yes, afiliator yang tidak bertanggung jawab. Afiliatornya pasti kalian udah tahu semua dan emang di sini ya mereka itu kan memakai yang namanya sistem binary option. Nah, binary option ini kenapa bisa dibilang judi? Karena ketika kalian menang, kalian itu dapat 80% dan ketika kalah kalian kehabisan 100%. Emang gak masuk akal dari sini juga ya. Dan juga dia memakai sistem prediksi atau tebak-tebakan dalam jangka waktu yang udah ditentukan. Kan ini udah berbeda jauh ya, dimana kita kalau misalnya berinvestasi, ya jangka waktunya itu tidak ada jangka waktu gitu. Kita mau beli kapan aja, jual juga kapan aja. Nggak ada jangka waktu sama sekali dan tidak ditentukan jangka waktunya. Apalagi ketika kalian menang itu dapat 80% dan ketika kalian kalah, kalian kerugian 100%. Sini juga udah aneh gitu terhadap binary option ini. Ya, kalau misalnya kalian tidak tahu binary option ini, ya gua sebutkan aja, yaitu ya seperti binomo gitu, yang pernah kasusnya meledak di Indonesia dan banyak influencer yang notabene bangsat di Indonesia gitu. Contoh kasusnya seperti orang yang bilang murah banget ya. Dan gue juga emang bener-bener kesel ya terhadap binary option ini, dimana kalau misalnya gue ketemu nih binary option di YouTube atau dimanapun itu, gue selalu kata-katain pak. Seriusan. Dan ya jangan ditiru sih, tapi gue sangat benci sama orang yang mempromosikan tentang binary option atau orang yang emang mempromosikan tentang apa sih, sesuatu yang tidak pasti atau sesuatu yang tidak berguna gitu. Dan BTW, cryptocurrency ini sangat berbeda sama binary option ya. Yang pertama yang udah gue jelaskan ya seperti kayak gitu. Dan jelas-jelas ini sangat-sangat beda dibandingkan dengan binary option atau sesuatu yang emang judi gitu. Nah, karena dampak binary option ini dan dampak kasus yang emang sangat-sangat luar biasa besar, makanya banyak orang Indonesia dan sampai sekarang yang bisa menganggap kripto itu scam dan kripto itu judi, Bitcoin itu judi. Dan di sini gue menyangkal semua itu salah dan emang bener-bener salah paham aja. Dan kepada kalian juga, kalau misalnya mau berinvestasi atau menaruh uang kalian di cryptocurrency, tetap melakukan kalian riset terlebih dahulu sebelum kalian membeli. Dan gue juga nggak ada rekomendasiin buat kalian masuk ke cryptocurrency karena resiko ditanggung masing-masing ya. Dan juga tetap bijak dalam melakukan pembelian terhadap cryptocurrency. Jangan sampai kalian terbuai sama robot-robot trading atau skema-skema yang penipu lainnya ya. Karena ini sangat berbahaya. Ya mungkin ini akan gue bahas di lain video terhadap penipuan di cryptocurrency. Jadi mohon maaf juga kalau misalnya sekarang-sekarang ya mungkin gue jarang upload ya, atau enggak gue jarang aktif di YouTube, tapi gue usahakan gue terus akan upload. Karena gue jujur lagi banyak kerjaan juga terhadap di kerjaan gue, dan terus gue juga lagi membuat sesuatu untuk kalian semua. Makasih yang udah nonton sampai habis dan semoga kita sukses di masa depan.